Sudah pernah investasi reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap? Gini loh cara investasi reksadana obligasi yang benar. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni di channel YouTube Mo Duit. Kali ini saya mau share strategi investasi dengan risiko yang moderat dan untungnya juga lumayan. Nama produk yang saya bahas adalah reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya Fixed Income Fund. Langsung saja kita bahas apa itu reksadana pendapatan tetap, apa saja manfaatnya dan risiko investasinya. Reksadana pendapatan tetap adalah portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan minimal 80% dana investasinya itu diinvestasikan ke surat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau disebutnya obligasi. Jadi reksadana pendapatan tetap itu dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang sudah berpengalaman dan legal di bawah OJK. Jadi teman-teman kalau invest harus yang legal. Reksadana pendapatan tetap adalah produk investasi yang potensi untung atau return dan risiko atau risknya itu menengah. Kurang lebih return reksadana pendapatan tetap itu sekitar 5-7% per tahun. Bagaimana dengan risikonya? Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan reksadana saham dan reksadana campuran. Tetapi keuntungannya bisa lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Yuk kita bahas contoh produknya. Berikut ini contoh reksadana pendapatan tetap. Nama produknya adalah Reksadana Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Ayo, siapa yang sudah pernah beli produknya? Ini kadang-kadang disebut disingkatnya itu MONI gitu. Nah, yang sudah pernah beli boleh tulis di kolom komen ya. Oh iya, disclaimer nih. Contoh fun fact sheet atau contoh produk di atas ini adalah sarana edukasi ya, jadi bukan saran investasi. Teman-teman, jika Anda ingin berinvestasi reksadana atau mungkin juga reksadana pendapatan tetap, silakan hubungi aja Wealth Advisor Mo Duit ya, linknya di deskripsi. Pada bagian atas ringkasan reksadana atau kita sebutnya fun fact sheet itu terdapat nama produk. Yaitu jelas tuh, reksadana Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Terus kemudian ada logo manajer investasinya yaitu Manulife Investment Management. Dan ada periode nih, fun fact sheet-nya itu kapan? Di situ jelas tertulis November 2023. Jadi per video ini tayangkan, belum ada fun fact sheet terbaru yaitu yang Desember 2023. Biasanya fun fact sheet itu terlambat 1 bulan. Oke? Ringkasan reksadana biasanya berisi mengenai satu, ada profil manajer investasinya. Kedua, ada tujuan investasinya. Ketiga, ada risiko investasinya, ada klasifikasi risikonya, ada informasi reksadana, ada biaya investasi, ada kebijakan investasi, ada alokasi asetnya, dan ada posisi aset terbesar atau top holdingnya. Berdasarkan ringkasan reksadana Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A ini, per tanggal 30 November 2023, disebutkan alokasi dari obligasi pemerintahnya itu mencapai 98% sekian ya. Dan sisanya itu pasar uang ya sekitar 1,9%. Ya kurang lebih 2% gitulah ya. Nah, teman-teman bisa cek tuh. Kalau yang obligasi pemerintah kodenya adalah INDOGB. Lihat nggak? Tulisannya INDOGB semua. Nah, itu produknya obligasi pemerintah. Teman-teman, INDOGB itu artinya adalah Indonesian Government Bond atau surat utang pemerintah Indonesia. Oke? Informasi penting berikutnya adalah kinerja reksadana, khususnya kinerja year to date atau sejak awal tahun. Contoh nih ya, kalau kita lihat kinerja Manulife Obligasi Negara Indonesia yang 2 ini mencapai 6,19% sejak awal tahun atau year to date. Reksadana pendapatan tetap termasuk investasi yang medium risk dan juga medium return, ya kan? Nah, jika Anda perhatikan fluktuasi harganya itu termasuk rendah, maka reksadana pendapatan tetap ini sebenarnya cocok untuk kebutuhan jangka yang menengah. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan 1-5 tahun ya, ini bisa cocok nih untuk invest. Contohnya apa? 3 tahun lagi anak masuk sekolah atau mungkin 4 tahun lagi mau DP rumah dan seterusnya. Ini cocok nih di sini. Beberapa kelebihan reksadana pendapatan tetap. 1, ada capital gain. Capital gain itu apa? Keuntungan yang diperoleh dari perbedaan harga ketika harga jual dan harga beli. Contoh, Boy berinvestasi sebesar 10 juta rupiah pada reksadana pendapatan tetap A dengan harga NAB nilai aktiva bersihnya sebesar Rp1.000 per unit.
maka Boy akan mendapatkan jumlah unit penyertaan sebanyak, ya betul, kamu bagiin aja, dapatnya 10.000 unit. Sampai sini paham ya, dibagi aja. Nah, setahun kemudian harga NAB itu menjadi 1.100 per unitnya. Berarti potensi keuntungan atau return atau capital gain yang diperoleh adalah, yes, kamu kaliin dulu tuh 10.000 unitnya dikali 1.100, dapatnya 11 juta. Selisihnya berapa? Itu keuntungan returnnya. Ya, kamu kurangin aja 11 juta, kurangi modal awalnya 10 juta, berarti keuntungannya 1 juta rupiah. Kurang lebih berapa persen tuh? 10%. Sampai sini paham ya? Nah, keuntungan kedua adalah fleksibel. Artinya apa? Tidak ada tuh yang namanya periode mengendap atau bahasa Inggrisnya locking period. Jadi kalau dananya mau dicairin atau uangnya mau dicairin, ya bisa aja. Yang ketiga, mudah banget. Kenapa? Karena Anda itu bisa beli, bisa jual, bisa lihat pantau pertumbuhan reksadana pendapatan tetap ini dalam satu aplikasi, yaitu di aplikasi Moduit. Berikutnya, murah. Kenapa? Karena jual belinya itu, waduh, fee-nya tuh udah hampir 0% gitu. Dan satu lagi, reksadana pendapatan tetap ini bukan objek pajak. Keren kan? Keuntungan berikutnya adalah produknya legal. Karena reksadana pendapatan tetap di Indonesia itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selain keuntungan, tentunya namanya investasi pasti ada risiko dong. Nah, lalu risiko investasinya apa? Jadi risiko investasi reksadana pendapatan tetap itu ada apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan. Jadi reksadana pendapatan tetap itu bisa mengalami kenaikan atau penurunan harga yang akan mempengaruhi nilainya. Contoh tadi kalau yang Boy kan harganya naik, tapi bisa nggak harganya turun? Bisa. Dijamin nggak? Nggak ada jaminan. Oke? Nah yang kedua, ada risiko likuiditas, yaitu pencairan reksadana pendapatan tetap itu membutuhkan waktu. Maksimal pencairan reksadana itu H+7, 7 hari kerja ya. Umumnya nih pengalaman saya, reksadana pendapatan tetap bisa dicairkan dalam waktu 1-2 hari kerja. Sabtu Minggu nggak dihitung ya, atau tanggal merah juga nggak dihitung ya, itu bukan hari kerja. Nah yang ketiga, ada risiko fluktuasi nilai tukar atau tingkat suku bunga. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit investasi reksadana dan obligasi aman, mudah, dan terpercaya.